Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sarya Yulandari dalam mata kuliah Kendali Multivariabel pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang analisis sistem kendali multivariabel. Oke, analisis kendali sistem multivariabel ini sebenarnya kelanjutan dari yang kemarin ya, yaitu aplikasi dari sistem kendali multivariabel, di mana pokok bahasan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah transfer function atau TF atau fungsi transfer. Biasanya kita menggunakan MATLAB untuk melakukan estimasi dari fungsi transfer dari keluaran atau keluaran ADC ataupun keluaran dari tegangan dari alat kita atau instrumen kita. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang penyederhanaan. Jadi setelah di fungsi transfer semuanya kemudian dimodelkan terlebih dahulu, dibuat blok diagramnya. Setelah menjadi blok diagram, lalu kemudian kita baru melakukan penyederhanaan sistem, yaitu menggambar diagram blok dan melakukan penyederhanaan dari diagram blok tersebut. Keduanya sebenarnya sudah dibahas atau sudah seharusnya teman-teman sudah tahu ketika mempelajari tentang dasar sistem kendali. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu fungsi transfer. Untuk mengetahui fungsi transfer, teman-teman perlu MATLAB terlebih dahulu ya. Dimana di sini saya pengen ngasih tahu teman-teman bagaimana untuk membuat fungsi transfer untuk yang TFES, yaitu Transfer Function Estimation. Kita lihat terlebih dahulu untuk yang apa yang kita masukkan di dalam MATLAB-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan grafik animasi model yang saya buat sendiri gitu ya. Dimana ini adalah sinyal yang sudah saya tambahkan noise, yaitu sinyalnya itu adalah sin X yang saya tambahkan dengan noise sin 4X. Jadi ini adalah sinyal yang bernoise, kurang lebihnya seperti itu ya guys. Nah, lalu kemudian saya masukkan seperti biasa untuk memasukkan tabel E ini ke dalam MATLAB. Kita butuh XLS read ya untuk toolboxnya. Kemudian kita masukkan nama dari filenya, yaitu filter.xlsx. Kemudian sheetnya kita pakai sheet 1, kemudian dari berapa sampai berapa yang kita ambil, yaitu dari E2 sampai E11. Lalu setelah itu yang ini adalah masukan. Di situ saya menggunakan cuman 11 ya, E2 sampai 11 berarti 10. Saya cuman mengambil 10 istilahnya 10 nilai gitu. Dimana nanti ini U-nya ini adalah seharusnya dia nilai inputannya itu berapa. Misalnya kalau saya lihat di sini 10 nilai gitu ya, kita coba 10 nilai berarti sampai 11. Kita shape-kan terlebih dahulu ya. Seharusnya misalnya dia masukannya adalah 1, atau di teman-teman masukannya misalnya 5 gitu ya. Nah, kalau ini kan 1, terus seharusnya dia seperti ini guys. Misalnya seharusnya dia linear seperti ini. Tapi karena dia gangguan, jadinya dia sinus, misalnya seperti itu guys. Nah, ini kita coba untuk masuk inputnya itu adalah 111. Kalau misalnya inputnya kalian 5, ya udah berarti 555 seperti itu ya guys. Ya, tergantung juga. Nah, lalu setelah itu ditranspose karena untuk masukkan dari TFES atau Transfer Function Estimation itu baris sama kolom gitu ya. Nah, terus setelah itu dijadikan ID data 0,08 ini adalah sample rate. Teman-teman bisa ngisi antara 0 sampai 1. Kemudian setelah itu baru kita masukkan di TFES-nya. TFES ini kalian bisa membuatnya, misalnya nih, kalian bisa pakai order 2. Kalau misalnya order 3 Bu, boleh nggak apa-apa. Nah, bagaimana sih untuk melihat dia itu pas di order berapa? Jadi kalau misalnya di sini misalnya saya pakai yang order 5 misalnya ya. Kita coba dulu ya guys.
agak lumayan lama. Ya, kalau misalnya kita pakai order 5 nih guys. Nah, bentukannya adalah seperti ini nih. 12 bla 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 bla. Nah, ini masih bisa diterima ya. Yang penting di depannya ini enggak 0,00000000000 berapa gitu ya. Nah, sebenarnya paling asik itu kalau misalnya kita pakainya yang order kecil aja, karena semakin besar ordernya, otomatis perhitungan kalian juga akan besar. Jadi sebisa mungkin pakainya order kecil dulu ya guys. Kita pakainya order kecil, order 2 lah minimal gitu ya. Nah, kita pakai order 2. Nah, hasilnya adalah seperti ini, 12,63S ditambah 26,3S per S kuadrat plus 1,765S plus 60,07. Kalau di tempat kalian ya otomatis enggak 10 ya, harus 100 gitu ya guys. Kalau ini cuma contoh, tak kasih 10 doang. Lalu setelah itu, kalau itu 100 berarti ininya 100 dong. Iya. Nih, terus gimana? Bisa lah ya. Nah, terus kalau misalnya ini sudah selesai guys, kita sudah mendapatkan ini. Nah, ini sebenarnya adalah untuk sensor 1 gitu kan ya. Jadi ini adalah sensor 1, kalian sudah mendapatkan fungsi transfernya adalah ini. Lalu kita pindahkan ke dalam bloknya yang tadi. Misalkan kita mempunyai sistem multivariabel seperti ini, kita punya GS1, ini adalah sensor 1, keluaran dari sensor 1, kemudian di sini adalah GS2, ini adalah keluaran dari sensor 2, kemudian ini adalah GS3, ini adalah keluaran dari motor misalnya, motor 1. Nah, setelah kita ambil dari fungsi transfer dari masing-masingnya, TF-nya itu yang di sensor 1 seperti ini, yang di sensor 2 seperti ini, yang di sensor 3 seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu, guys. Nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai fungsi transfer dari GS1, GS2, dan GS3, next berikutnya kita harus melakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ini seperti ini ya guys, berarti ini adalah GS1, GS2, dan GS3. Kita bisa menggambarkannya seperti ini. Ini input, kemudian GS1, GS2 ini sebagai plan-nya, kemudian output GS3 ini adalah UB-nya atau umpan balik. Nah, di GS3 ini biasanya kalau teman-teman dulu pernah belajar yang bukunya Ogata gitu ya, di sini biasanya pakainya H, bisa H1, boleh sih nggak masalah. Di sini mau G umpan balik dikasih simbol H itu boleh nggak masalah. Tapi kalau misalnya Bu aku pengen G, boleh juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Itu hanya penomoran aja atau variabel aja. Nah, ketika kita sudah membuat ini adalah blok diagram sistem kendalinya. Lalu setelah kita mendapatkan blok diagram sistem kendali, next kemudian kita harus menyederhanakan. Nah, untuk penyederhanaan sistem di dasar sistem kendali dulu sudah pernah diajarin juga kan guys. Untuk penyederhanaannya kita bisa pakai dua hal, yaitu menggunakan penyederhanaan menggunakan blok diagram atau menggunakan teorema Matson. Nah, teman-teman boleh penyederhanaan, boleh antara dua itu. Kalau saya lebih suka yang pakai grafik ya daripada yang pakai fungsi Matson. Nah, untuk yang grafik kita lihat di sini ada yang berjajar seri, ada G1, G2 berjajar seri. Itu adalah ini G1S, G2S. Oh, ternyata dikalikan. Lalu setelah ini sudah selesai jadi, kemudian tinggal dua, yang di atas sama yang di bawah. Sama yang di atas dan di bawah. G1 ini itu adalah tadi gabungan dari G1 dan G2, ini jadinya G1 G2, yang di bawahnya adalah G3 gitu kan. Berarti di sini hasilnya adalah G1 kalikan G2 dibagi dengan 1 ditambah G1 kalikan G2 tambah G1 kalikan G2 kalikan G3. Kurang lebihnya seperti itu guys. Bisa ya guys ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam penyederhanaannya. Oh, ini min ya, bukan plus ya, ini min. Kita masuk ke penyederhanaannya. Oke. Mulai dari pertama,
Pertama itu kita harus mengalihkan terlebih dahulu antara G1 dan G2. G1-nya berapa guys tadi guys? G1-nya adalah 12,63S ditambah 26,3 kalikan 24,6 ya. Jadi yang ini itu adalah yang bagian atas tadi ya guys, dikalikan terlebih dahulu. Perkaliannya jadinya ini 3, 10, bla 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 bla. Nah, ini itu adalah G1 kalikan G2. Berarti nanti hasil dari outputannya itu adalah di sini ada input. Ini adalah G1 kali G2, hasilnya adalah 310,698S ditambah 646,98 bla 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 bla. Nah, jangan lupa di bawahnya masih ada umpan balik, yaitu G3. G3-nya adalah 2S per 2S kuadrat plus 24,87. Lalu keluarannya adalah output. Selesai. Next, berikutnya baru kita sederhanakan yang menggunakan ini ya. G1 per 1 dikurangi G1 G2. Nah, hasilnya adalah ini ya guys. Jadi G1-nya itu adalah ini, kemudian dibagi dengan G2-nya adalah ini dibagi. Jadi G1 dibagi dengan 1 dikurangi G1 G2. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian setelah itu dikalikan yang bawah dikalikan yang atas, yang bawah ini yang paling bawah ini dikalikan yang atas, kemudian yang tengah ini dikalikan yang tengah. Hasilnya adalah seperti ini guys. Nah, hasil akhir agak-agak mumet ya ini ya. Kok bisa seperti itu ya teman-teman, nanti coba dijelentrehin lagi, gampang lah itu perkalian ini kan bisa kan ya. Lalu setelah jadi hasilnya adalah yang bagian atas itu adalah pangkat 8, sedangkan yang bagian bawah itu adalah pangkat 12 atau pembilangnya pangkat 8, penyebutnya pangkat 12. Ini kita bicara masalah pangkat tertinggi gitu ya. Nanti teman-teman hitung lagi, nanti hasilnya bla 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 bla. Hasilnya adalah bagian atas nanti bla 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 S pangkat 8 ditambah bla 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 bla. Yang bagian bawah itu adalah bla 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 S pangkat 12 ditambah bla 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 bla. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah sistem sederhana. Kita hanya menggunakan 3 sensor, di mana sensor itu kita sudah mempunyai G1, G2 dan G3, ada umpan balik. Nah, hasilnya seperti ini guys. Nah, ini yang namanya multivariabel. Oke guys, next berikutnya kita akan bahas yang berikutnya gitu ya. Ini masih mudah gitu ya guys. Nah, yang berikutnya kita akan bahas untuk bagaimana sih membuat fungsi transfer ini bisa terbaca atau bisa masuk ke dalam sebuah sistem himpunan atau biasanya disebut dengan matriks gitu ya. Gimana sih supaya bisa terhitung oleh program atau bisa terhitung atau mudah dihitung oleh sebuah microcontrol gitu kan. Arahannya juga seperti itu ya, controller ya. Jadi fungsi transfer ini nanti kalau misalnya dimasukkan ke sistem control atau di controllernya itu dia harus diubah menjadi matriks terlebih dahulu. Selain itu juga matriks itu juga dipakai juga untuk pengujian. Nanti teman-teman harus tahu gitu ya kapan kalian berada pada sistem fungsi transfer, bentuknya fungsi transfer atau yang bentuknya matriks. Bentuk matriks itu adalah bentuk dari state space atau state space itu keadaan ya, fungsi keadaan. Nah, mungkin dari saya untuk pertemuan ketiga kita seperti itu dulu ya guys. Terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in Dak Dak.